Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Bu Eni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nilai atau harga mutlak. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada permasalahan yang berhubungan dengan jarak. Misal, jarak suatu tempat ke rumah atau jarak dari dua tempat. Nah, dalam kaitannya dengan pengukuran jarak antara dua tempat ini, ada keistimewaan, ya, bahwa jarak itu nilainya selalu positif, ya. Jadi misalnya ini jarak ke rumah itu 4 meter, maka selalu nilai dari jarak itu adalah positif 4 meter. Kan tidak mungkin kita tuliskan negatif 4. Jadi keistimewaan dari jarak itu nilainya selalu positif. Nah, dalam matematika nilai yang selalu positif itu disebut dengan nilai mutlak atau harga mutlak. Nilai mutlak atau harga mutlak itu adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan selalu positif. Jadi nilai dari nilai mutlak itu selalu positif atau tidak pernah negatif. Bagaimana simbol dari nilai mutlak itu? Nah, dengan tanda pagar seperti ini. Ada tanda pagarnya. Artinya apa? Kalau ada tanda seperti ini, artinya nilai mutlak dari X, ya. Nilai mutlak dari X selalu bernilai 0 atau bilangan positif, tidak pernah bernilai negatif. Definisi dari nilai mutlak, ya, itu adalah definisi dari nilai mutlak dituliskan seperti ini. Dia akan bernilai positif jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Dia akan bernilai negatif itu jika X-nya kurang dari 0. Jadi, definisi dari nilai mutlak ini ada dua, positif dan negatif. Kita lihat sifatnya, sifat dari nilai mutlak. Yang pertama adalah nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Jadi ya, nilai mutlak itu selalu bernilai positif. 0 atau lebih dari 0. Contohnya, nilai mutlak dari min 2 itu kan sama dengan 2. Angka 2 itu lebih dari atau sama dengan 0. Nilai mutlak dari 0, 0. Nilai mutlak dari bilangan positif 5, 5. Kan hasilnya selalu positif. Ya. Yang kedua, nilai mutlak X itu nilainya sama dengan nilai mutlak min X. Contohnya ini, nilai mutlak dari angka 3 itu sama dengan nilai mutlak dari angka min 3, yaitu sama dengan 3. Kita ingat tadi bahwa nilai mutlak itu mempositifkan setiap bilangan. Jadi kalau bilangannya positif, ya jadi positif. Bilangannya negatif, menjadi positif. Yang ketiga, perkalian dari nilai mutlak itu nilainya sama jika disendirikan, ya. Jadi nilai mutlak dari perkalian XY itu sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Contohnya ini, nilai mutlak min 3 kali 4 itu artinya nilai mutlak min 3 dikali nilai mutlak 4. Nilai mutlak min 3 berapa? 3. Nilai mutlak 4, 4. Berarti 3 kali 4 sama dengan 12. Atau kita langsung cari, min 3 kali 4 kan min 12. Berarti nilai mutlak dari min 12 itu sama dengan 12. Begitu pula dengan pembagian. Ya, begitu pula dengan pembagian. Caranya sama. Kita lihat contohnya. Nilai mutlak dari angka 12. Kita ingat bahwa nilai mutlak itu mempositifkan setiap nilai. Berarti ini hasilnya 12. Nilai mutlak dari 3/4, hasilnya ya 3/4. Nilai mutlak dari negatif 32, mempositifkan, berarti menjadi 32, positif 32. Nilai mutlak dari 0, berarti sama dengan 0.
Nilai mutlak dari 2 min 6. Kita operasikan dulu ini. 2 dikurangi 6 berapa? Min 4. Berarti nilai mutlak dari min 4. Hasilnya 4. Kemudian ini, kita cari sendiri-sendiri. Nilai mutlak dari min 12 itu adalah 12. Berarti ini 12 dikurangi nilai mutlak dari min 20, 20. Nah, seperti ini. Min 12 dikurangi 20 berapa? Min 8. Berarti nilai mutlak dari min 8 itu adalah 8. Seperti itu. Lanjut. Berdasarkan definisi tadi bahwa nilai X itu bisa X dan min X, maka begitu pula dengan definisi dari nilai mutlak suatu persamaan. Jadi nilai mutlak dari AX plus B itu ada dua artinya. Yang pertama positif ya, AX plus B jika syaratnya AX plus B lebih dari atau sama dengan 0, dan negatif jika kurang dari 0. Contohnya 2x min 4, ini ada dua ya. Arti dari 2x min 4, nilai mutlak 2x min 4 itu dibagi dua. Yang pertama positif 2x min 4, dan yang kedua negatif. Nah, dia positif jika 2x min 4 lebih dari 0. Ini bisa kita sederhanakan ya. Di 2x min 4 lebih dari atau sama dengan 0. Kita pindah ruas. 4-nya kita pindah ruas. Di ruas kiri negatif, berarti di ruas kanan menjadi positif. Berarti ini X-nya lebih dari 2. Nah, begitu pula ini juga sama. 2x min 4 kurang dari 0. 2x kurang dari 4. X-nya kurang dari 2. Nah, jadi nilai mutlak dari 2x min 4 itu ada dua artinya. Yang pertama positif, dia bernilai positif jika X-nya lebih dari atau sama dengan 2. Tadi kita peroleh dari sini ya. Kemudian yang kedua negatif dengan syarat X-nya kurang dari 2. Kita peroleh dari sini. Nah, seperti itu. Bagaimana jika 6 plus 2x? Ya, 6 plus 2x. Ini juga artinya ada dua. Yang pertama positif, 6 plus 2x. Ya. Yang kedua artinya negatif dari 6 plus 2x. Bagaimana batasnya? Batasnya kita cari dulu. Kalau yang positif tadi kan harus lebih dari atau sama dengan 0. Lebih dari atau sama dengan 0. Yang kita pindah ruas apa? 6-nya ya. Berarti ini 2x lebih dari atau sama dengan. Di sini positif, pindah ruas menjadi negatif. 2x lebih dari atau sama dengan min 6. Berarti 2x lebih dari atau sama dengan, kita bagi 2, min 3. Berarti ini syaratnya adalah X. Ini X ya, salah. Ya. X lebih dari min 3. Kalau yang ini X kurang dari min 3. Dan contoh persamaan yang lain. Berikutnya adalah bagaimana menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Misalnya ini ya, fx sama dengan nilai mutlak dari x plus 3. Bagaimana cara menggambarnya? Kita masukkan titik-titiknya dulu. Kita ambil sembarang ya, kita ambil sembarang. Misalnya di sini saya ambil min 6. Ya, karena kan pembuat nolnya itu kita cari dulu ya, x plus 3. Pembuat 0 itu berarti yang sama dengan 0. Sama dengan 0. Pembuat nolnya ini berarti kan x-nya sama dengan dipindah ruas menjadi min 3.
Jadi pembuat nolnya itu min 3. Yang menyebabkan fungsi ini sama dengan 0 itu jika X-nya sama dengan min 3. Kita coba masukkan. Min 3 plus 3 kan 0. Berarti kan ini hasilnya 0. Nah, kalau pembuat nolnya sudah ketemu min 3, nanti kita cari angka di sekitar min 3 di sebelah kanan kirinya itu ada berapa. Nah, di sini saya ambil ada min 4, di sebelah kirinya itu ada min 4, min 5, min 6. Di sebelah kanannya ada min 2, min 1, 0. Saya buat sama biar terlihat seimbang. Kita masukkan jika X-nya sama dengan min 6. Kita masukkan sini. Min 6 plus 3. Hasilnya min 3. Kemudian min 5 kita masukkan sini. Min 5 ditambah 3. Min 2. Min 4 kita masukkan sini. Min 4 tambah 3. Hasilnya min 1. Dan seterusnya. Sampai min 2 juga. Min 2 tambah 3. Mohon maaf. Ini tadi kan karena nilai mutlak. Karena nilai mutlak tadi adalah mempositifkan negatif. Maka ini menjadi positif. Jadi positif, positif, positif. Ini juga min 2 ditambah 3, 1. Min 1 ditambah 3, berapa? 2. 0 ditambah 3, 3. Nah, titik-titik ini menjadi koordinat. Yang pertama, titik koordinatnya min 6,3. Yang kedua, kita gambar di sini nanti ya. Kita buat sumbunya, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian titik min 6,3, berarti ke kiri 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke atasnya 3, 1, 2, 3. Ini adalah titik min 6,3. Kemudian yang ini min 5,2. Min 5,2. Ke kiri 5, ke atas 2. Berarti di sini ya. Yang ini adalah min 4,1. Min 4,1. Yang ini min 3,0. Nah, di sini pembuat nolnya di sini. Ini min 3,0. Kemudian yang ini min 2,1. Min 2,1 di sini. Berikutnya min 1,2. Sini ya. Berikutnya yang terakhir 0,3. Nah, kemudian kita hubungkan. Kita garis. Nah, seperti ini bentuknya. Ini adalah grafik fungsi nilai mutlak dari fx sama dengan nilai mutlak x plus 3. Kita lihat nilainya itu kan berada di atas atau sama dengan sumbu x. Kenapa? Nilainya selalu positif ya, nilainya selalu positif. Tidak ada yang negatif. Kalau nilai y negatif kan terletak di bawah sumbu x. Seperti itu. Jadi grafik fungsi nilai mutlak itu terletak di atas atau sama dengan sumbu x-nya. Kita lanjutkan. Persamaan nilai mutlak. Kita lanjut ke persamaan. Jika ada persamaan ini ya, AX plus B sama dengan K, ini adalah bentuk persamaan. Dengan K itu bilangan real positif. Ya, kita ingat tadi hasil dari harga mutlak itu selalu positif. Jadi K di sini selalu positif. Kalau negatif bagaimana? Salah, gitu ya. Karena apa? Harga nilai mutlak itu selalu positif. Nah, jika ada persamaan seperti ini, artinya atau ekuivalen dengan tadi ya, hasilnya positif, AX plus B sama dengan K positif, atau AX plus B sama dengan min K, hasilnya negatif. Jadi seperti ini tuh ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama kita buat positif, AX plus B sama dengan K. Yang kedua, AX plus B sama dengan min K.
ada 2 persamaan. Nah, nanti baru kita selesaikan satu-satu. Atau juga bisa ditulis seperti ini. Jadi persamaan dari nilai mutlak AX plus B sama dengan K itu bisa kita tulis seperti ini. AX plus B sama dengan K dan AX plus B sama dengan min K. Sebenarnya sama dengan ini, cuman hanya kita jadikan satu baris saja. Lebih simpel. Penulisannya lebih simpel. Kita lihat contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3x min 4 sama dengan 11. Tadi apa artinya? 3x min 4 sama dengan 11 dibagi 2 ya. Yang satu positif, 3x min 4 sama dengan 11. Yang satu negatif. Ya. Yang satu negatif. 3x min 4 sama dengan min 11. Jadi positif dulu. Dijadikan positif, kemudian diselesaikan. Yang kedua dijadikan negatif, kemudian diselesaikan. Pindah ruas min 4-nya, jadi 4 ya. Jadi min 11 plus 4 sama dengan min 7. X-nya sama dengan min 7 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya, ini belum dituliskan. Himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut itu adalah min 7 per 3 dan 5. Ada 2 himpunan penyelesaian. Ya. Kita lihat contoh yang lain. Ya, ini atau tadi ya, yang lebih simpel penulisannya. Yang lebih simpel penulisannya dijadikan 1. Jadi 3x min 4 sama dengan 11 dan sama dengan min 11. Min 4-nya kita pindah ke kanan dan kita pindah ke kiri. Jadi karena di sini min pindahnya menjadi positif. Plus 4 dan plus 4. 4 min 11 min 7. Ini 11 plus 4 15. Semuanya ini dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena kita akan menjadikan dari 3x menjadi x. Kan dibagi 3. Semuanya dibagi 3. Min 7 dibagi 3. Min 7 per 3. 15 dibagi 3. 5. Contoh yang lain, nih, 3 plus 2x nilai mutlak dari 3 plus 2x min 6 sama dengan 1. Kita ubah dulu, kita sederhanakan dulu. Ini kan ada angka min 6, kita jadikan 1 dulu dengan yang ruas kanan. Jadi ini kita pindah ruas kanan. Karena di sini negatif, kalau pindah menjadi positif, berarti plus 6. 1 plus 6 itu sama dengan 7. Baru kita definisikan. Nilai mutlak dari 3 plus 2x sama dengan 7 itu artinya apa? 3 plus 2x sama dengan 7 dan 3 plus 2x sama dengan min 7. Baru kemudian kita selesaikan masing-masing persamaan ini. Pertama ini, apa yang kita pindah? Ini ya, 3-nya kita pindah ruas kanan. Karena di sini positif, kita pindah menjadi negatif. 2x sama dengan 7 min 3. 7 min 3 berapa? 4. Berarti 2x sama dengan 4. Kita peroleh x-nya sama dengan 2. Ini juga sama. 3-nya kita pindah ruas agar bisa kita operasikan. Min 7 min 3 itu min 10. 2x sama dengan min 10. Berarti untuk mencari x-nya dibagi 2. X-nya sama dengan min 5. Nah, himpunan penyelesaiannya itu adalah berapa? Min 5 dan 2. Min 5 dan atau bisa menggunakan cara yang satu baris itu tadi ya. Satu baris tadi. Nah, seperti ini. 3 plus 2x itu kita sama dengankan 7 dan kita sama dengankan min 7. Karena yang mau kita cari 2x, maka 3-nya kita pindah ruas ke kiri dan ke kanan. Ketika di tengah-tengah itu kan positif. Kemudian kita pindah ruas menjadi negatif, min 3 min 7 dan 7 min 3. Min 3 min 7 min 10, 7 min 3 4. Dari 2x akan kita bentuk x, berarti dibagi 2. Semuanya kita bagi 2. Min 10 dibagi 2, min 5.
2x dibagi 2, x 4 dibagi 2, 2. Sama kan? Hasilnya min 5 dan 2. Himpunan penyelesaiannya sama. Kita lanjutkan. Selesaikan dan hitunglah nilai x pada persamaan berikut. Lebih kompleks ya. Langkah pertama apa? Kalau kita menemui persamaan nilai mutlak seperti ini. Yang bisa kita operasikan yang mana? Angka 2 ya. Angka 2 kita bisa operasikan. Kalau bisa dioperasikan berarti dipindah ruas dulu. Di sini plus 2. Kalau dipindah ruas berarti menjadi min 3, min 2. Kita pindah ruas dulu, min 13, min 2, min 15. Nah, seperti ini bentuknya. Apa yang perlu kita lakukan? Kan harusnya ini koefisiennya 1, ya. Karena di sini min 3, maka kita ganti dulu, kita ubah. Semua ini kita bagi min 3, biar nilainya menjadi 1. Kita bagi min 3, berarti x min 7 sama dengan min 15 per min 3. Nah, bentuknya seperti ini. Seperti tadi ya, kalau mau menggunakan definisi ya, x min 7 sama dengan 5, atau x min 7 sama dengan min 5. Atau menggunakan yang satu baris tadi. Nah, seperti ini kita gunakan satu baris, berarti x min 7 sama dengan 5 dan sama dengan min 5. Karena yang mau dicari x, min 7-nya kita pindah ruas. Min 7 di tengah, kalau kita pindah ke ruas kanan dan ruas kiri, maka menjadi positif. Jadi ini 7 min 5 dan 5 plus 7. Kita selesaikan, 7 min 5, 2, 5 plus 7, 12. Jadi x-nya itu ada 2 dan 12. Bentuk persamaan nilai mutlak lainnya. Kalau tadi sama dengan konstanta, sekarang ruas kanan dan ruas kiri sama-sama nilai mutlak. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, kalau bentuknya seperti ini ternyata ekuivalen dengan persamaan AX plus B sama dengan CX plus D. Yang pertama bernilai positif ya. Yang kedua, AX plus B sama dengan min CX plus D. Yang kedua bernilai negatif. Jadi seperti tadi sama, bernilai positif dan bernilai negatif. Kita lihat contohnya. 3x min 4, nilai mutlak dari 3x min 4 sama dengan nilai mutlak dari x plus 12. Seperti ini, ekuivalen dengan apa? Yang ini kita buat positif dan kita buat negatif. Jadi 3x min 4 sama dengan x plus 2, positif dulu. Atau kita buat negatif. 3x min 4 sama dengan negatif dari x plus 12. Nah, kemudian baru masing-masing ini kita selesaikan. Agar bisa diselesaikan, yang sejenis kita kumpulkan. 3x ya dengan x, yang tidak punya x ya kita kumpulkan dengan yang tidak punya x. Ini pindah ruas ke kiri menjadi min x. Ini kita pindah ruas ke kanan menjadi plus 4. Nah, seperti ini. 3x min x sama dengan 2x. 4 plus 12 sama dengan 16. Berarti x-nya ketemu 8. Yang kedua, ini kita buka dulu kurungnya ya, dikali negatif. Negatif kali x min x. Negatif kali 12 min 12. Terbuka kurungnya. Kalau sudah terbuka kurungnya, kita operasikan yang sejenis. Min x-nya kita pindah ruas ke kanan. Karena min dipindah jadi plus. Min 4-nya kita pindah ruas ke kiri. Karena min pindah ruasnya jadi plus. 3x plus x sama dengan 4x. 4 min 12 sama dengan min 8. Berarti x-nya sama dengan min 2. Jadi nilai x yang memenuhi itu adalah min 2 dan 8. Sudah cukup jelas? Sudah ada gambaran ya? Jadi intinya nilai mutlak itu mempositifkan setiap nilai. Nanti kalau ada nilai persamaan nilai mutlak itu artinya ada 2.
Yang satu ruas kanannya dibuat positif, yang satunya dibuat negatif. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.